Menghadapi mata ragu semua orang, Qin Yichen tersenyum misterius. Saya tidak bisa mengatakannya sekarang. Tapi saya masih mengatakan bahwa 1 token panas dan 2 token panas. Kupu-kupu Chongsan mendengar sosok ini bergetar. Meskipun saya sudah lama menduga bahwa Qin Yichen akan begitu galak. Tetapi masih merasa diam-diam terkejut. Tahukah Anda, hanya ada 5 token secara total. Dan sekarang 4 di antaranya memiliki pemilik. Dan hanya yang terakhir yang tersisa. Tetapi berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang belum diberi kue ini? Selain itu, 10.000 lembah bunga saja merupakan pesaing yang sangat sulit dan kuat. Tuan Muda Qin berani memiliki ide untuk menempati 2 token. Pikiran kupu-kupu Chongsan datang dan pergi hanya bisa menunjukkan kekaguman. Sementara itu, dalam 1000 aula besar Royal League, Yuan Chezeng sedang memegang sebuah buku kuno untuk melihatnya. Siluet masuk ke aula. Yang pertama meletakkan buku-buku kuno, mengangkat senyuman yang diharapkan, dan berkata, "Ayo." Pengunjungnya adalah Yu Heng, yang menghilang selama beberapa hari. Nafas sebelumnya sangat sengit, tetapi di depan Yuan Che, dia sepenuhnya berkumpul. Tetapi dia sedikit tersenyum. "Kakak Yuan, ini tidak mahal untuk akun Clan Union." Saat berbicara, Yu Heng dengan susah payah membagikan cincin luar angkasa. Yuan Che memegangnya sebentar, dan senyumnya semakin kuat. Yuof berutang badai beruang tetapi 30.000 kristal peri. Tetapi ada 50.000 di sini. Yuan Che meregangkan pinggangnya dan menggosok janggut peraknya dengan telapak tangannya yang lebar. 10.000 peri. Kakak Yu Heng berpikir Yuan belum melihat dunia. Arti Yuan Che sangat sederhana. Bahkan tembakan badai beruang berharga 30.000 sen. Pembangkit tenaga pencapaian besar 9 lapisan surgawi saya yang bermartabat hanya memberi saya 20.000. Sudut mulut Yu Heng berkedut. Diam-diam mengira kamu makhluk jahat itu serakah dariku. Namun, kata-kata ini hanya dapat disembunyikan secara diam-diam, dan tentu saja tidak berani menunjukkannya. Dan Yu Heng dapat menemukan di sini. Kedua belah pihak adalah orang pintar, dan secara alami berbicara cukup langsung. Saudara Yuan telah salah paham dengan saya. Bahkan jika saya memberi saudara saya 10 nyali, saya tidak berani berpikir bahwa itu adalah 20.000 peri. Jadi saya dapat meminta saudara Yuan untuk mengambil tindakan. Yu Heng tersenyum. Saudara Yuan adalah orang yang cerdas. Saya pasti mengerti bahwa setelah memasuki Guts Festive, begitu Anda memiliki kesempatan, Sukuyo ulang saya tidak akan melepaskan anak itu. Ketika saatnya tiba, saya hanya berharap saudara Yuan dapat membantu saudara saya pada waktu yang tepat. Saya sangat berterima kasih. Saudara Yuan tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih ingin aku membantu? Yu Heng berteriak padamu, si rubah tua, yang menyembunyikan pikirannya, tapi sepertinya bergegas memohon padanya. Memikirkan hal ini, Yu Heng tidak lagi menggunakan tinta, dan menggigit giginya. Hanya Brother Yuan, yang dapat membuat Tuan Sekte Master dihargai oleh Tuan Sekte Master, yang memenuhi syarat untuk memegang 2 token. Yuan Che mendengar ini, dalam senyumnya dia puas. Diam-diam mengira Yu Heng berada di jalur yang benar, dan benar-benar membawa kue itu ke mulutnya. Yang disebut 2 token, selain yang ada di tangannya, di mana yang lain diambil, tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Senyum Yuan Che tidak berkurang. Pada kekuatan, dia adalah 9 pencapaian hebat lapisan surgawi. Di latar belakang, tidak peduli apakah itu Yuan Men atau 1000 Royal League, di makam para dewa ini, hanya sedikit orang yang berani menyinggung. Namun, Yuan Che masih mengingatkannya, anak itu punya banyak cara. Kakak Yu Heng, bisakah kamu benar-benar yakin? Yu Heng mengertakkan gigi dan meyakinkan, saudara Yuan, yakinlah bahwa anak ini sangat membenci sukuku. Saat dia mulai, tentu saja, saudaranya akan memimpin. Saudara Yuan hanya perlu duduk di atas nelayan. Bila saatnya tiba, saudaraku bersedia memeluk saudara Yuan dengan 2 token di tangannya. Dan saya harap saudara Yuan dapat menjaga Sukuyo ulang 2 saya, bagus untuk dikatakan. Karena itu, Yuan Che akhirnya puas, kakak Yu Heng. Sampai jumpa di Guts Festive. Sampai jumpa di Guts Festive. Yu Heng Arkvis, berputar-putar, terekspos dengan keras di pupil serigala. Wah, kudengar akhir-akhir ini tidak ada yang akan menarik teman. Tampaknya membiarkan lelaki tua itu mundur untuk hari itu membuat Anda benar-benar berpikir bahwa Anda, keluarga serigala saya, takut untuk bertarung lagi. Seiring waktu, ketika berita Guts Festive menyebar, suasana di kota Wuhai menjadi semakin memanas. Pusat kekuatan semua pihak, meskipun tidak sekuat dan berlatar belakang 1000 Royal League 10.000 Flower Valley, memiliki kualifikasi dan ambisi untuk memenangkan Guts Festive. Bahkan tanpa disadari, Qin Yichen menjadi panutan semua pihak. Dari sudut pandang semua pihak, ini hanyalah anak kecil dari surga abadi di pinggiran. Bukan hanya karena mereka memenangkan warisan Guts Festive. Hanya dengan begitu mereka dapat bertemu Golden Immortal, level Booking Yun, dan selangkah demi selangkah menuju hari di mana mereka dapat bertarung melawan Yu Heng. Jika Qin Yichen mendengar ini, saya takut untuk tidak langsung tertawa. Tidak menyangka dirinya akan bertindak kikuk karena khawatir dengan identitasnya.
sehingga banyak kekuatan yang mengira dia telah bangkit oleh Gods Festive. Namun, Qin Yichen mengabaikannya. Akhirnya, setelah beberapa hari, ada kekuatan di kota yang tidak tahan lagi. Jagoan. Saya melihat aliran cahaya muncul di langit di kota Wuhai, terbang menuju peninggalan dewa. Aliran cahaya ini, bagaimanapun, tampaknya telah membangkitkan 1000 gelombang-gelombang. Awalnya, semua pasukan di kota enggan membuat burung pertama, tetapi begitu seseorang memimpin, yang lain secara alami berebut. Oleh karena itu, aliran cahaya, seperti kawanan lebah belalang, menutupi langit, dan luar biasa, terbang keluar dari kota Wuhai. Qin Yichen melangkah keluar dari aula besar dan melihat siluet 1000 liga kerajaan dan 10.000 lembah bunga. Mereka segera berkata, pasukan semua pihak telah berangkat, semuanya, jangan tunda lagi. Akibatnya, garis 10 aliran cahaya dengan cepat mengikuti pasukan besar itu. Meskipun kecepatan Qin Yichen dapat meninggalkan banyak kekuatan, dia tidak melakukannya, tetapi memilih untuk mengikuti gelombang untuk sementara. Setengah hari kemudian, siluet ratusan akhirnya sampai ke tepi peninggalan dewa terakhir di klan macan tutul surgawi. Melihatnya, Dewa Dao Yue yang perkasa seolah-olah dia melihat seekor citah yang ganas menunjukkan taringnya, galak dan tak tertandingi. Itu memang alam dewa terkuat dari macan tutul langit. Yue di sini lebih dari 10 kali lebih kuat dari peninggalan dewa Shen Guang. Meskipun saya telah melihat prestise leluhur naga sejati di alam dewa, Qin Yichen berdiri di tepi peninggalan dewa saat ini, melihat gulungan sutra putih berwarna tanah yang belum digulung, masih tidak sadar. Qin Yichen masih seperti ini, yang lain lebih bisa dibayangkan. Beberapa dewa emas yang lebih lemah, bahkan sebelum masuk, dimainkan kembali. Sebenarnya, sejujurnya, Butterfly 1000 juga memiliki beberapa poin tante, tetapi jika dia tetap berada di luar dan tidak mengikuti Qin Yang Master, dia takut itu lebih berbahaya daripada memasuki Gods Festive. Yuan Chen memandang Gods Festive, matanya berkedip-kedip, dan ada penampilan yang luar biasa dari waktu ke waktu, dan Mei Wuyan memegang kepalan tinju berwarna merah muda, dengan ekspresi kegembiraan yang tampak tidak sabar. Tiandu sangat santai, sepertinya karena dia telah memenangkan token. Tentu saja, di balik sikap santai itu, ada dukungan dari pria-pria yang tersenyum dan bangga yang bisa bertarung lagi kapan saja. Sebaliknya, mata Yu Heng hampir tidak serakah, tetapi tajam, dan mereka melirik ke arah Qin Yichen dari waktu ke waktu.